Assalamualaikum sobat solder. Hari ini kita akan memperbaiki TV LCD Sharp dengan tipe LC40M500M BK. Ya, ini keluhannya seperti dia LED-nya kedip-kedip, LED indikatornya kedip-kedip. Dan kita coba dulu. Diperhatikan sana nanti. Ya, kelihatan kan LED power, LED indikatornya kedip-kedip. Dan di sini kita akan coba memaksa untuk menghidupkannya. Kita lihat. Ya, hijau. Dan langsung seketika dia padam. Tapi ini bisa teman-teman dengar, dia sudah LED-nya sana sudah hijau, tapi ada suaranya dan dia gelap. Di sini kita bisa simpulkan ini backlight-nya error, karena ini LCD dia masih menggunakan lampu neon. Nah, di sini akan kita modifikasi menggunakan LED. Oke, gimana cara modifikasinya? Tetap ikuti kita. Ini dia setelah kita lepas LCD dan reflektor bagian depannya. Ini dia sobat solder, sudah kita pasangkan LED. Ada 4 strip. Jadi satu stripnya ada 9 LED. Keempat-empatnya di paralel. Di sini kita menggunakan inverter universal yang dijual di pasaran, tapi di sini saya mengubah atau saya mengganti dioda di sebelah sini. Yang aslinya berapa ya, saya sudah lupa. Aslinya menggunakan dioda SMD, itu tidak mampu, dia kepanasan dan diodanya sudah jebol. Ini saya menggunakan dioda 200 CT, jadi 20 ampere 200 volt. Dan di sini saya mengganti resistor SMD yang di sini dia aslinya menggunakan 0,82 ohm. Itu ya, sana pokoknya kelihatan, pokoknya bisa teman-teman lihat itu ada R berapa itu. Ya, intinya itu ada RSMD 0,82 ohm. Saya ganti dengan resistor 0,22 ohm, 2 watt. Sedangkan ini resistor 1 ohm ini nanti mau saya lepas, tadinya saya buat coba-coba. Nah, di sini arus yang ditarik pada tegangan 12 volt adalah 2 ampere. Oke, kita sekarang coba nyalakan dulu. Ini barusan saya pasangin reflektor. Nih, saya bolongin ya, pekerjaan yang cukup menguras tenaga dan waktu. Oke, kita coba. Mantap. Dan ini dia, dicoba menggunakan tegangan 14,8 adalah arus yang ditarik 1,6 ampere. Kalau kita gunakan 12 volt 12,8, arus yang ditarik 2 ampere. Oke. Jadi ini dia, ini nyalanya belum maksimal karena kemampuan inverternya cuma sampai segini. Mau saya tambahkan tadi paralel lagi dengan mau saya paralel tadi dengan resistor ini, tapi di bagian sini diodanya dan induktornya sini agak panas berlebih, jadi saya pilih aman saja. Jadi saya tidak menggunakan resistor 1 ohm yang kecil ini. Dan output dari inverter ini adalah 28 volt, 28, sekian volt. Jadi untuk LED-nya bukan 28 volt, 26, sekian volt kalau tidak salah. Pokoknya di tiap LED-nya sana terukur 2,8 volt. Jadi tiap-tiap LED. Tadi saya mencoba mengukur salah satu LED, itu tegangannya 2,8 volt. Berarti di sini nyalanya belum maksimal, sebab kalau maksimal itu biasanya di atas 3 volt. Biasanya di 3,1,
3,2, bahkan ada yang 3,3 volt. Nah di sini karena kemampuan inverternya seperti ini cuma sampai segini ya tidak apa-apa, udah lumayan lah ini nyalanya. Dan panas diodanya juga terasa normal, induktornya juga normal. Oke, kita mau coba tutup dulu. Alhamdulillah sudah selesai. Hari ini di pagi ini jam 8:58 ya, jam 9 lah. Kita alhamdulillah bisa menyelesaikan TV Sharp LCD 40M500 ini dengan memodifikasi sana lampu neonnya diganti menggunakan LED. Pengerjaan mulai dari kemarin sore jelang maghrib, kita sekitar jam 5 lah, jam 5 kita mulai maghrib, kita istirahat, terus habis isya baru kita lanjut lagi sampai jam 12 malam. Dan pagi ini 6:30 kita lanjut lagi sampai alhamdulillah jam 9 lah, jam 9 sudah bisa nyala. Oke, jadi saat memodifikasi ini saya ada beberapa kendala ya. Kendala pertama adalah kendalanya adalah TV ini dilengkapi dengan sistem protect. Jadi saat inverter ini kita lepas, maka mainboard akan protect karena dia tidak mendapat sinyal high dari sana, dari inverternya. Yang dari inverter diumpankan ke IC driver backlightnya yang ada di sini, di balik PCB regulatornya ini. Oke, jadi di sini kita melumpuhkan sistem proteksinya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, di soket regulatornya sini ada, perhatikan yang di bawah, ada BL on, OFL dan error. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ada dua kabel yang saya putus. Nah, mana ini? Nah, ini kabel putih. Yang saya putus adalah kabel putih. Itu adalah jalur BL on, backlight on, dan kabel yang abu-abu yang nomor 3 dari bawah adalah kabel error. Fungsi dari BL on ini adalah untuk menghidupkan backlight. Saat backlight tidak nyala, BL on di sini nilainya low. Dan saat BL aktif nilainya high. Terus untuk error ini untuk mendeteksi kerusakan pada bagian backlight. Jadi saat backlight error, maka sinyal dari jalur errornya tidak keluar, jadi dia bernilai low. Saat backlight nyala normal, maka jalur errornya ini bernilai high. Nah, jika jalur errornya ini low, maka mainboard akan protect. Jadi LED indikator di bawah situ dia akan merah kedip-kedip. Nah, yang satunya lagi yang di bagian tengah itu ada pin OFL. Pin OFL ini tidak saya gunakan. Ini masih utuh kabelnya. Itu kabel DIM. Dia untuk mengatur kecerahan backlight. Di sini saya tidak gunakan karena dia berkebalikan, jadi saya harus membuat rangkaian untuk mengubah atau membalik arus. Kalau pada TV Sharp ini kan, kalau saat kecerahan full dia nilainya high, dan saat dia agak redup nilainya agak rendah. Nah, itu bertolak belakang dengan inverter universal yang saya gunakan ini. Ini saat dia kecerahannya maksimal, maka pin DIM-nya, DIM-nya itu nilainya low. Saat high, maka kecerahannya akan berkurang. Jadi dia berkebalikan. Di sini saya tidak memasangnya karena juga karena di sini saya tidak memasangnya karena output dari inverter ini dia
tidak maksimal. Jadi tegangan pada LED dia tidak sampai 3,3 volt, dia tidak sampai 3 volt. Ya, 3,3 volt atau berapalah. Inverter ini dia nilainya tegangan yang didapatkan dari LED, dari satu buah LED adalah 2,8 volt, dan itu belum maksimal, padahal kecerahannya sudah saya maksimalkan. Nah, di sini saya juga tidak menggunakan jalur dimnya karena salah satu faktornya itu. Oke. Dan untuk kabel merahnya ini saya sambung langsung ke jalur 12 voltnya di sini. Yang ambil dari 12 volt regulator. Nah, seperti itu. Dan oh ya, untuk BL on dan error ini, kabel error dan BL on yang sudah saya putus yang arah dari mainboard. Nah, ini yang ini kabel putih dan abu-abu yang ini, BL on dan error, saya gabung, saya satukan, kemudian saya sambung ke kabel kuning ini menuju dim, menuju apa ya, lupa, enable. Dia menuju enable, pin ENA sana, kalian mungkin bisa dilihat ya, ENA 1 2 3 dari atas, 1 2 3 ENA. Oke, jadi jalur BL on ini dia fungsinya untuk menyalakan inverter ini dan sekaligus memberi tegangan untuk jalur error supaya mainboardnya tidak protek, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba. Bismillah. Oke, sudah hijau dan bisa teman-teman lihat sana input di pojok kanan atas sudah kelihatan. Ini mode AV. Jadi alhamdulillah nih di LCD-nya tidak kelihatan ada spot-spot atau bercak-bercak LED yang putih. Alhamdulillah cahayanya merata. Bisa teman-teman lihat. Di sini saya menggunakan 4 baris LED. Kita coba gambar. Bisa dilihat tidak ada bercak-bercak putih, tidak ada. Ya, terima kasih buat semuanya yang telah menonton dari akhir. Kita jumpa lagi di vlog lainnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sobat solder. Hari ini kita akan memperbaiki TV LCD Sharp dengan tipe LC 40M500M BK. Ya, ini keluhannya seperti dia LED-nya kedip-kedip, LED indikatornya kedip-kedip. Dan kita coba dulu. Diperhatikan sana nanti. Ya. Kelihatan kan? LED power, LED indikatornya kedip-kedip. Dan di sini kita akan coba memaksa untuk menghidupkannya. Kita lihat. Ya, hijau. Dan langsung seketika dia padam. Tapi ini bisa teman-teman dengar, dia sudah LED-nya sana sudah hijau, tapi ada suaranya dan dia gelap. Di sini kita bisa simpulkan ini backlight-nya error, karena ini LCD dia masih menggunakan lampu neon. Nah, di sini akan kita modifikasi menggunakan LED.
Oke, gimana cara modifikasinya? Tetap ikuti kita. Ini dia setelah kita lepas LCD dan reflektor bagian depannya. Ini dia sobat solder, sudah kita pasangkan LED. Ada 4 strip. Jadi satu stripnya ada 9 LED. Keempat-empatnya di paralel. Di sini kita menggunakan inverter universal yang dijual di pasaran. Tapi di sini saya mengubah atau saya mengganti dioda di sebelah sini. Yang aslinya berapa ya, saya sudah lupa. Aslinya menggunakan dioda SMD, itu tidak mampu, dia kepanasan dan diodanya sudah jebol. Ini saya menggunakan dioda 200 CT. Jadi 20 ampere 200 volt. Dan di sini saya mengganti resistor SMD yang di sini. Dia aslinya menggunakan 0,82 ohm. Itu ya, pokoknya kelihatan aja. Pokoknya bisa teman-teman lihat itu ada R berapa itu. Ya, intinya itu ada RSMD 0,82 ohm. Saya ganti dengan resistor 0,22 ohm, 2 watt. Sedangkan ini resistor 1 ohm ini nanti mau saya lepas, tadinya saya buat coba-coba. Nah, di sini arus yang ditarik pada tegangan 12 volt adalah 2 ampere. Oke, kita sekarang coba nyalakan dulu. Ini barusan saya pasangin reflektor. Nih, saya bolongin ya, pekerjaan yang cukup menguras tenaga dan waktu. Oke, kita coba. Mantap. Dan ini dia, dicoba menggunakan tegangan 14,8 adalah kita lihat arus yang ditarik 1,6 ampere. Kalau kita gunakan 12 volt 12,8, arus yang ditarik 2 ampere. Oke. Jadi ini dia, ini nyalanya belum maksimal karena kemampuan inverternya cuma sampai segini. Mau saya tambahkan tadi paralel lagi dengan mau saya paralel tadi dengan resistor ini, tapi di bagian sini diodanya dan induktornya sini agak panas berlebih, jadi saya pilih aman saja. Jadi saya tidak menggunakan resistor 1 ohm yang kecil ini. Dan output dari inverter ini adalah 28 volt, 28, sekian volt. Jadi untuk LED-nya bukan 28 volt, 26, sekian volt kalau tidak salah. Pokoknya di tiap LED-nya sana terukur 2,8 volt. Jadi tiap-tiap LED. Tadi saya mencoba mengukur salah satu LED, itu tegangannya 2,8 volt. Berarti di sini nyalanya belum maksimal, sebab kalau maksimal itu biasanya di atas 3 volt. Biasanya di 3,1, 3,2, bahkan ada yang 3,3 volt. Nah, di sini karena kemampuan inverternya seperti ini cuma sampai segini, ya tidak apa-apa. Dah lumayan lah ini nyalanya. Dan panas diodanya juga terasa normal, induktornya juga normal. Oke, kita mau coba tutup dulu. Alhamdulillah sudah selesai. Hari ini di pagi ini jam 8:58, ya jam 9 lah. Kita alhamdulillah bisa menyelesaikan TV Sharp LCD 40M500 ini dengan memodifikasi sana lampu neonnya diganti menggunakan LED. Pengerjaan mulai dari kemarin sore jelang maghrib, kita sekitar jam 5 lah. Jam 5 kita mulai, maghrib kita istirahat, terus habis isya baru kita lanjut lagi sampai jam 12 malam. Dan pagi ini 6:30 kita lanjut lagi sampai alhamdulillah jam 9 lah. Jam 9 sudah bisa nyala. Oke, jadi saat memodifikasi ini saya
ada beberapa kendala. Ya. Kendala pertama adalah kendalanya adalah TV ini dilengkapi dengan sistem protect. Jadi saat inverter ini kita lepas, maka mainboard akan protect karena dia tidak mendapat sinyal high dari sana, dari inverternya. Yang dari inverter diumpankan ke IC driver backlightnya yang ada di sini, di balik PCB regulatornya ini. Oke, jadi di sini kita melumpuhkan sistem proteksinya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, di soket regulatornya sini ada, perhatikan yang di bawah, ada BL on, OFL, dan error. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ada dua kabel yang saya putus. Nah, mana ini? Nah, ini kabel putih. Yang saya putus adalah kabel putih. Itu adalah jalur BL on, backlight on, dan kabel yang abu-abu yang nomor 3 dari bawah adalah kabel error. Fungsi dari BL on ini adalah untuk menghidupkan backlight. Saat backlight tidak nyala, BL on di sini nilainya low, dan saat BL aktif nilainya high. Terus untuk error ini untuk mendeteksi kerusakan pada bagian backlight. Jadi saat backlight error, maka sinyal dari jalur errornya tidak keluar, jadi dia bernilai low. Saat backlight nyala normal, maka jalur errornya ini bernilai high. Nah, jika jalur errornya ini low, maka mainboard akan protect. Jadi LED indikator di bawah situ dia akan merah kedip-kedip. Nah, yang satunya lagi yang di bagian tengah itu ada pin OFL. Pin OFL ini tidak saya gunakan. Ini masih utuh kabelnya. Itu kabel DIM. Dia untuk mengatur kecerahan backlight. Di sini saya tidak gunakan karena dia berkebalikan. Jadi saya harus membuat rangkaian untuk mengubah atau membalik arus. Kalau pada TV Sharp ini kan, kalau saat kecerahan full dia nilainya high, dan saat dia agak redup nilainya agak rendah. Nah, itu bertolak belakang dengan inverter universal yang saya gunakan ini. Ini saat dia kecerahannya maksimal, maka pin DIM-nya itu nilainya low. Saat high, maka kecerahannya akan berkurang. Jadi dia berkebalikan. Di sini saya tidak memasangnya karena juga karena di sini saya tidak memasangnya karena output dari inverter ini dia tidak maksimal. Jadi tegangan pada LED dia tidak sampai 3,3 volt. Dia tidak sampai 3 volt. Ya, 3,3 volt atau berapalah. Inverter ini dia nilainya tegangan yang didapatkan dari LED, dari satu buah LED adalah 2,8 volt, dan itu belum maksimal padahal kecerahannya sudah saya maksimalkan. Nah, di sini saya juga tidak menggunakan jalur DIM-nya karena salah satu faktornya itu. Oke. Dan untuk kabel merahnya ini saya sambung langsung ke jalur 12 voltnya di sini. Dia ngambil dari 12 volt regulator. Nah, seperti itu. Dan untuk BL on dan error ini, kabel error dan BL on yang sudah saya putus yang arah dari mainboard. Nah, ini kabel putih dan abu-abu yang ini, BL on dan error, saya gabung, saya satukan, kemudian
saya sambung ke kabel kuning ini menuju DIMM. Menuju apa ya? Lupa, enable. Dia menuju enable pin ENA sana. Kalian mungkin bisa dilihat. Ya, ENA 123 dari atas 123 ENA. Oke, jadi jalur BL on ini dia fungsinya untuk menyalakan inverter ini dan sekaligus memberi tegangan untuk jalur error supaya mainboardnya tidak protect seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba. Bismillah. Oke, sudah hijau dan bisa teman-teman lihat sana input di pojok kanan atas sudah kelihatan. Ini mode AV. Jadi alhamdulillah nih di LCD-nya tidak kelihatan ada spot-spot atau bercak-bercak LED yang putih. Alhamdulillah cahayanya merata. Bisa teman-teman lihat. Di sini saya menggunakan 4 baris LED. Oke, kita coba gambar. Bisa dilihat tidak ada bercak-bercak putih, tidak ada. Ya, terima kasih buat semuanya yang telah menonton dari akhir. Kita jumpa lagi di vlog lainnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.